Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan Bank Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank FIS Syariah. Periode 2019-2020 yang beranggotakan yang pertama Juliananda Reza, yang kedua Putri, yang ketiga Alfian, yang keempat Nanda, dan Ardiana Eka. Rasio keuangan. Teknik rasio keuangan yang pertama, profitabilitas, lalu kedua likuiditas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat aktivitas, 5. Efisiensi atau biaya, yang keenam market based. Di sini ada laporan keuangan data keuangan Bank Syariah 2019-2020. Bisa dicermati terlebih dahulu. Yang kedua, data keuangan Bank BNI Syariah 2019-2020. Yang ketiga, data keuangan Bank Victoria Syariah 2019-2020. Selanjutnya di sini ada rasio keuangan dari ketiga bank tersebut. Ada rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas di sini hasilnya bisa dilihat di tabel. Lalu di sini analisisnya yaitu kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari selanjutnya di sini ada rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini berarti bank semakin liquid, semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Untuk current rasionya bisa dilihat pada tabel tersebut, yaitu kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat rasio lancarnya, namun mengalami lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meskipun dari sisi rasio lancarnya turun. Lalu untuk yang quick rasionya, yaitu kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek itu justru menurun di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya. Sebagai contoh dari rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 utang lancarnya
dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas plus penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja. Dan untuk FDR-nya atau financing deposit ratio, yaitu rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan BI, FDR syariah yang wajar yaitu di level 95-98%. Jika di bawah 95% berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan, sedangkan jika melebihi 98% berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiga agar rasio kembali di rank 95-98%. Selama tahun 2019 sampai 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak tiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil kepemilikan dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Di dalam laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki semakin besar nilai rasio ini. Menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki, sehingga semakin nilai rasio ini maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Untuk rasio solvabilitas Bank BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020 yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya, sehingga Bank BNI Syariah mengalami penurunan pada rasio DAR-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah memiliki kemampuan yang lebih daripada Bank BRI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio Bank Victoria Syariah menunjukkan tingkat kestabilannya pada tahun 2019 sampai 2020, di mana dilihat dari nilai DAR-nya. Ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah mampu membayar hutangnya dengan modal yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Victoria Syariah yang mampu membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki secara baik yaitu Bank Victoria Syariah. Jadi, rasio solvabilitas Bank Victoria Syariah menunjukkan tingkat kestabilannya pada tahun 2019 sampai 2020, di mana dilihat dari nilai DAR-nya. Ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah mampu membayar hutangnya dengan modal yang dimiliki. Untuk selanjutnya adalah rasio aktivitas, di mana dalam laporan keuangan menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan, sehingga jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. Bank BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sehingga Bank BNI Syariah justru sebaliknya.
Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas Bank BRI Syariah yang naik di tahun 2020 sedangkan Bank BNI Syariah turun di tahun 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas Bank BNI Syariah masih lebih tinggi daripada Bank BRI Syariah, sehingga Bank BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, Bank BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1. Dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan kalau BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1-nya, ia memutar asetnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebanyak 3,64 kali saja. Bank Victoria Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan Bank BNI Syariah justru Bank Victoria Syariah sangat sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Ini dilihat dari kemampuan Bank Victoria Syariah memutar aset tetapnya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 21,20 kali untuk menghasilkan Rp1. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 19,83 kali. Berdasarkan uraian di atas, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Victoria Syariah dalam melakukan perputaran aset dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan secara sering adalah Bank Victoria Syariah. Dilihat dari perputaran asetnya tetap. Selanjutnya adalah rasio efisiensi atau biaya. Di dalam laporan laba rugi atau BOPO, rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rasio BOPO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020 yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan Rp1 pendapatan. Dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90%, untuk setiap Rp1-nya pendapatan yang diperoleh oleh bank. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97-nya atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik sehingga Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Dan untuk rasio BOPO BNI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020. Atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, Bank BNI Syariah harus membutuhkan biaya sebesar Rp0,55. Namun di tahun 2020, biayanya meningkat sehingga menjadi Rp0,06. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,45 di tahun 2019 menurun menjadi Rp0,4 di tahun 2020.
Jadi berdasarkan rasio BOPO BNI Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada Bank BRI Syariah. Karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, Bank BNI Syariah harus mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan Bank BRI Syariah. Untuk rasio BOPO Bank Victoria Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski levelnya masih di atas 90%, untuk Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,998 atau hampir Rp1. Dengan kata lain, hampir tidak mempunyai laba operasional atau sebesar Rp0,002. Sedangkan pada tahun 2020 rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan Rp0,98 atau laba operasionalnya sebesar Rp0,0. Meski rasio BOPO-nya masih cukup tinggi, tetapi kinerja bank membaik di tahun 2020. Jadi BOPO BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah lebih efisien daripada kedua bank yang lainnya. Bank BNI Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada Bank BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisa laporan keuangan Bank Syariah, menggunakan pendekatan rasio keuangan dapat diketahui bahwa bank dengan kinerja terbaik yaitu Bank Negara Indonesia atau Bank BNI Syariah, apabila dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah. Ini dapat dilihat berdasarkan rasio profitabilitasnya dan rasio BOPO-nya. Meskipun secara rata-rata Bank BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah kinerjanya meningkat, tetapi Bank BNI Syariah mempunyai kinerja yang lebih tinggi di antara kedua bank ini. Meskipun begitu, Bank BRI Syariah juga memiliki kinerja yang lebih baik dari Bank BNI Syariah dan Bank Victoria Syariah, yaitu pada rasio likuiditas. Itu berarti Bank BRI Syariah menunjukkan kemampuannya untuk membayar hutang dengan jangka pendek yang lebih baik daripada kedua bank tersebut. Begitu pula dengan Bank Victoria Syariah, mempunyai kinerja yang baik di antara Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah, yaitu pada rasio solvabilitas dan aktivitas. Adapun bank yang kinerja paling jelek yaitu Bank BRI Syariah. Karena berdasarkan analisa di atas, Bank BRI Syariah hanya unggul dalam membayar hutang jangka pendek, tetapi rendah di antara rasio yang lainnya, meskipun secara keuangan selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk saran, untuk bank dengan kinerja paling jelek mungkin bisa memperbaiki kinerja bank dengan cara meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan perputaran aset yang dalam operasional bank sehingga menghasilkan pendapatan agar tidak ada opportunity cost dengan pendapatan yang terus bertambah. Keuntungan laba bersih juga harus semakin meningkat sehingga bank mampu membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Untuk bank yang dipilih yaitu Bank Victoria Syariah. Bank ini sudah memiliki kinerja keuangan yang baik, namun masih rendah dengan Bank BNI Syariah. Semoga kedepannya bank ini menjadi lebih berkembang lagi dan semakin dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Barakah Islamic Investment Bank. Dalam Al-Barakah Islamic Investment Bank ini terdapat 6 rasio. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga capital adequacy, yang keempat asset quality, kelima financial market, dan yang keenam yaitu size and growth. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Di sini kita bisa melihat data keuangan serta rasio keuangan dari BRI Syariah.
Pada tahun 2020, rasio profit margin meningkat dari 3% menjadi 8% atau setara dengan kenaikan 1,5 kali. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank BRI Syariah dalam menghasilkan profit atau laba dari setiap Rp1 pendapatan usaha yang diperoleh. Kemudian di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan usaha, tingkat profitnya adalah 3% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 8%. Kemudian, kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari nilai-nilai rasio profitabilitas yang semuanya konsisten naik di tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan di atas 100%. Kemudian selanjutnya pada Bank Victoria Syariah kita bisa melihat data keuangan dari 31 Desember, kemudian rasio keuangan, dan kita bisa melihat bahwa kemampuan BVIS lihat dari rasio profit margin mengalami peningkatan dari 0,62% menjadi 2,07%. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan profit setiap Rp1 pendapatan usaha yang diperoleh. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan usaha, tingkat profitnya adalah 0,62%. Kemudian pada tahun 2020 peningkatan sebesar 2,07%. Kemudian kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah mengalami kenaikan pada laba jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terlihat pada nilai-nilai rasio profitabilitas yang semuanya konsisten naik di tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan di atas 100%. Namun BRI Syariah lebih unggul dengan tingkat kenaikan nilai yang lebih tinggi dan konsisten daripada Bank Victoria Syariah yang masih rendah. Kemudian selanjutnya yaitu rasio profitabilitas pada bagian composition of operating revenue. Di sini kita bisa melihat data keuangan dan rasio keuangan dari BRI Syariah. Nah, berdasarkan data di atas kita bisa melihat bahwa pendapatan BRI Syariah dari fasilitas syariah yang diberikan mendominasi penyumbang total pendapatan dengan porsi lebih dari 70%, sedangkan layanan perbankan memberikan sumbangan paling kecil dengan porsi rata-rata 7,5% dari total pendapatan. Nah, secara keseluruhan, komposisi pendapatan mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan pendapatan investasi mengalami kenaikan lebih dari 100% dibanding tahun 2019. Kenaikan rasio-rasio profitabilitas yang dibarengi dengan kenaikan rasio-rasio pendapatan menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan profit juga ditopang oleh kenaikan pendapatannya. Kemudian selanjutnya yaitu pada Bank Victoria Syariah. Kita bisa melihat data keuangan dan rasio keuangannya. Kemudian bisa kita analisis yaitu Bank Victoria Syariah mengalami penurunan pada pendapatan dari fasilitas syariah, di mana pendapatan ini berbanding terbalik dengan BRI Syariah. Sedangkan pada layanan perbankan justru hanya menyumbangkan sedikit persentase dari keseluruhan pendapatan. Tetapi apabila dilihat secara keseluruhan, BRI Syariah menunjukkan tingkat kestabilan kinerja perbankan daripada BVIS, di mana BVIS mengalami penurunan dalam fasilitas syariah dan total pendapatan operasional, di mana kedua rasio ini penting bagi layanan jasa perbankan syariah. Sehingga dalam rasio ini, Bank BRI Syariah lebih unggul daripada Bank Victoria Syariah. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas bagian composition of operating expenses. Yang pertama kita bisa melihat data keuangan dan rasio keuangan dari BRI Syariah. Biaya operasional Bank BRI Syariah di tahun 2020 mengalami kenaikan. Sebagian besar berasal dari biaya overhead lainnya dengan porsi rata-rata 60%, sedangkan biaya karyawan menyumbang pengeluaran terbesar kedua dengan rata-rata 24% dari total biaya operasional. Kemudian kita bisa melihat pada Bank Victoria Syariah, kita bisa di sini melihat data keuangan dan rasio keuangannya.
Biaya operasional Bank Victoria Syariah di tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan daripada tahun 2019. Kenaikan ini berasal dari biaya tempat dan peralatan serta biaya overhead lainnya. Masing-masing antara keduanya meningkat sebesar 1% dan pada biaya karyawan menunjukkan penurunan sebesar 2%. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis tersebut, Bank Victoria Syariah cenderung mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibanding dengan BRI Syariah. Dapat dilihat dari pengeluaran biaya karyawan yaitu sebesar 12% dari total biaya operasional. Sedangkan pada BRI Syariah mengeluarkan biaya karyawan sebesar 24% dari total biaya operasional. 20. Rasio likuiditas, size and growth indicator. Dapat dilihat pada tampilan berikut, ukuran perusahaan yang terus bertambah menunjukkan aset perusahaan juga terus bertumbuh. Jika dibandingkan dengan data profitabilitas, kenaikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan untung juga dibarengi dengan kenaikan size perusahaan. Sehingga, kenaikan profitabilitas ini tidak disebabkan oleh perusahaan melikuidasi aset-aset perusahaannya, tetapi karena hasil dari kegiatan operasional bank yang semakin menguntungkan. Begitu pula yang terjadi antara BVIS sama-sama meningkat dengan ukuran perusahaan yang terus bertumbuh dan menunjukkan aset perusahaan juga meningkat. Kedua bank ini baik dalam ukuran perusahaan, akan tetapi BVIS lebih unggul dari BRI Syariah. Pada BVIS, simpanan nasabah mengalami peningkatan tajam di tahun 2020. Namun di sisi lain, dana mudharabah justru menurun dengan porsi lebih sedikit sehingga aset mampu bertumbuh lebih banyak karena simpanan nasabah yang meningkat. Kemudian, pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami penurunan yang signifikan, namun pendapatan dari layanan bank meningkat. Begitu pula, tetapi pendapatan investasi lainnya mampu bertumbuh. Hal ini menjadikan Bank Victoria Syariah tetap bisa membukukan kenaikan pendapatan operasional di tahun 2020 dengan baik. Bahan mudharabah karyawan dan overhead lainnya pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami sedikit penurunan. Kesimpulannya, berdasarkan analisa Bank Syariah, dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan dapat diketahui bahwa masing-masing bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah, mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2020. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya. Walaupun BVIS mengalami peningkatan, namun bank ini juga mengalami penurunan dalam likuiditas. Meskipun secara rata-rata, BVIS ada mengalami peningkatan, namun BVIS masih berada di bawah Bank BRI Syariah. Saran, untuk bank dengan kinerja paling jelek, mungkin bisa memperbaiki kinerja bank dengan cara meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan perputaran aset yang dalam operasional bank sehingga menghasilkan pendapatan agar tidak ada opportunity cost untuk bank yang dipilih, yaitu Bank Victoria Syariah. Bank ini sudah memiliki kinerja keuangan yang baik, namun masih rendah dengan Bank BNI Syariah. Semoga kedepannya bank ini menjadi lebih berkembang lagi dan semakin dikenal oleh masyarakat pada umumnya.